Selamat pagi saudara-saudara dan terutama siswa-siswi Krista Mitra yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh ada sebagaimana kita berada pada saat ini karena kasih pemeliharaan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Bahkan semua hambatan juga untuk pendidikan dilakukan, tetapi Tuhan menolong kita sehingga proses belajar mengajar dapat terus berlangsung. Puji Tuhan, biarlah pengetahuan kita terus bertambah, tapi imannya dan imunnya juga harus tetap bertumbuh. Untuk itu kita akan bersama-sama pada saat ini berdoa, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita beroleh jamahan, kasih berkat Tuhan melalui firman untuk kehidupan aktivitas hari ini dan bahkan juga untuk hari ke depan. Marilah kita saat ini berdoa. Bapa Sorgawi, kami terima kasih hari demi hari, waktu demi waktu, berjalan, berganti, berubah, tetapi penyertaan, kasih setiamu tak pernah beranjak dari hidup kami. Betapa beruntung kami menjadi anak-anak-Mu, kami bahagia, kami terima kasih. Dalam segala proses, belajar mengajar, belajar dalam kehidupan, belajar dalam iman, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Terus mengasihi, terus memelihara, terus menuntun dan membentuk hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih pada hari ini kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya, menjadi lebih pandai oleh karena guru-guru yang mengajar dengan setia di tengah segala situasi, pengurus yayasan, orang tua, semua pihak yang terus berdoa mendukung. Terima kasih keadaan kami hari ini baik hanya oleh karena kemurahan-Mu dan kami menjadi lebih terampil, lebih mandiri justru di situasi pandemi ini. Tidak ada yang dapat menghambat berkat-Mu bagi kami, apapun keadaannya. Maka kami bersyukur dan mau makin mempercayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Engkaulah sumber hikmat pengetahuan, keterampilan, kepandaian, bahkan kehidupan kami. Mari Bapa, berbicaralah bagi kami semua. Ajari kami kebenaran firman, supaya kami juga bertumbuh di dalam Engkau, di dalam kebenaran. Nyatakan kehendak-Mu, dan itulah yang kami lakukan dalam hidup kami, di dalam proses belajar mengajar, kami semua tunduk taat pada firman. Ya Roh Kudus, berkaryalah tetap dalam hidup kami, di antara kami, dalam diri setiap kami. Segala puji hormat syukur kepadamu, dan kami berserah Engkau atur ajar hidup kami, dan berkati kami semua Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur, berserah dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, siswa-siswi, Bapak Ibu Guru, Saudara sekalian. Pada hari ini tema untuk kita renungkan bersama adalah menjadi teladan. Menjadi teladan, bukan telatan ya. Suka telat, bukan. Menjadi teladan. Ya, tentu di dalam kehidupan. Dan nats Alkitab yang akan kita baca yang mendasari renungan dengan tema menjadi teladan adalah surat 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ya, saudara-saudara, menjadi teladan itu gampang-gampang sulit, ya. Gampang teorinya, sulit prakteknya.
menjadi teladan enak-enak nggak enak. Seneng tapi juga nggak seneng. Ya, yang saya maksud adalah senengnya atau enaknya adalah kita bisa mempengaruhi kehidupan orang lain ketika menjadi teladan, dan pengaruh ini berdampak positif gitu bagi hidup orang lain. Kita seneng kan kalau orang lain jadi benar, jadi baik juga, atau kehidupan kita yang adalah teladan berdampak membangun, menghidupkan yang letih lesu ya, yang udah putus asa dalam hidup ini. Seneng, enak. Enggak enaknya ya menjadi teladan, kita harus mawas setiap kali, memperhatikan, berhati-hati ya, sebagai teladan bagi orang lain. Harus sama kata dan perbuatannya, harus benar ya tingkah lakunya. Kalau cuma ngajarin tapi nggak lakukan, orang akan mencemooh kita. Menjadi teladan tuh gak enaknya ya karena kita harus bertahan dalam kesetiaan, dalam kekudusan hidup. Sementara orang lain kok enak-enak ya hidupnya. Enggak enaknya karena kedepankan kasih. Mau menegur bukan karena pinter atau ini benar adanya, tapi menegurnya pun berlandaskan kasih. Karena saya mengasihi maka saya menegur. Oh, sampai kayak gitu. Ya, itu enggak enaknya ya. Tetapi sorry to say bahwa menjadi teladan ini terlepas dari suka enggak suka, enak enggak enak, gampang atau sulit. Menjadi teladan itu saudara adalah perintah dari Tuhan. Ya, dalam hal ini melalui Rasul Paulus, ini ayah rohani dari Timotius yang masih muda, Tuhan berpesan, lalu dicatatkan dalam surat ini sebuah peringatan dan sekaligus perintah bagi Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Gak boleh kamu direndahkan karena atau goro-goro kamu masih muda, masih remaja. Lah supaya tidak direndahkan gimana? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya ya, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesucian, dalam kesetiaan. Jadi mau nggak mau kita harus menjadi teladan. Ya, di sini menarik bahwa sering kali kita berpikir jadi guru harus jadi teladan. Karena guru itu yang digugu dan ditiru jadi teladan. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, ini bukan untuk guru doang, guru aja, tetapi buat setiap orang, bahkan remaja, bahkan orang muda. Jadilah teladan. Gak ada munine di sini jadilah teladan ya setiap guru ya. Gak ada pesan begitu. Tapi jadilah teladan, berlaku umum, berlaku untuk semua, bahkan dalam konteks orang muda. Sebab Timotius itu masih muda pada waktu itu. Dan ayat ini diawali dengan kalimat jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi ini konteksnya orang muda, jangan. Ya, semangat siswa-siswi. Semangat orang muda. Jadilah teladan, ya. Begitu. Nah, mungkin saja sebagai siswa-siswi sekarang engkau berkata, waduh, kita ini kan kurang pengalaman. Kita ini kan pengetahuannya gak seberapa dibanding orang tua, apalagi dibanding guru. Ya kalau melawan guru berani sih, tapi kalau sadar diri belum seberapa aja kok berani lawan gurunya. Kalau diminta jadi teladan kita bilang, wah pengetahuan kita kurang ya dibanding guru, ayo. Tapi kalau diminta jadi teladan doang, kalau sehari-hari guru dibantah ya. Ya guru bisa salah sih, bisa dikasih tahu juga, bisa kita share ya, sharing satu dengan lain. Ya begitu kehidupan. Tapi aku mau kembali ke tadi ya. Jadi kalau engkau berpikir sebagai siswa-siswi, apa sih pengalamannya, pengetahuannya remaja dibanding guru, dibanding orang tua? Ya sejujurnya memang kurang.
Tapi kurang ini tidak ada alasan, tidak bisa excuse untuk mengatakan karena aku masih kurang makan garam asam. Garam asam, yaitu garam dan ada asamnya. Karena aku ini belum lama hidup di dunia, jadi tidak bisa toh jadi pemimpin, gak bisa penuntun orang. No excuse. Firman ini berkata, jangan engkau direndahkan. Kalau kau gak mau direndahkan dan kamu gak pantas direndahkan, Tuhan gak mau anak muda direndahkan. Kalau gitu jadilah teladan. Artinya, siswa-siswi sekalian bisa untuk menjadi teladan. Dan ini panggilan untuk orang muda itu menjadi teladan. Bukan apa-apa sih, ya karena Tuhan gak mau aja. Sebenarnya setiap orang muda dan orang tua gak boleh dong direndahkan. Bukan cuma orang tua, orang muda juga. Lalu siswa-siswi jangan merasa, aku masih muda, tidak apa-apa direndahkan. Jangan. Kita semua ciptaan Tuhan, that's right. Kita semua tidak boleh direndahkan. Kita semua tidak boleh dientengkan. Tapi kalau gitu, jadilah teladan. Ya, di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi teladan di dalam perkataan, di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan dan kesucian atau kekudusan hidup kita? Saya kira tentu kita di sini harus mengandalkan ya firman Tuhan. Bacalah firman, itu bukan kata-kata klise toh. Tiap hari ayo beringin baca Alkitab, lalu kita melu-melu baca Alkitab. Bacalah dengan sepenuh hati, bacalah dengan setia. Di situ kita mengetahui kebenaran, di situ kita mengetahui banyak hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa menjadi teladan. Kalau isinya hati, isinya pikiran kita, itu komik, drakor, drama Korea dan apapun lain, ya nggak apa-apa sih kalau itu ada, wong kita masih di dunia. Tapi kalau isinya melulu itu gimana menjadi teladannya? Apa yang keluar dari mulut kita itu kan dari hati, dari pikiran. Isilah dengan firman supaya yang keluar juga firman. Yang keluar juga keteladanan yang baik dalam kata-kata dan tingkah laku. Kita dinasihati oleh firman, kita harus baca firman. Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan di dalam kasih? Ya meneladan tentu saja kepada Kristus. Kita mau dikasihi ya kita juga harus mengasihi. Bahkan Kristus mengasihi sampai berkorban begitu rupa dan keselamatan terjadi untuk kita. Kita lihat dampak dari kasih begitu besar. Senjata paling ampuh di dunia ini bukan bom bunuh diri, bukan, tetapi kasih. Kasih menutupi segala sesuatu. Aku kecewa orang tuaku seperti ini. Aku kecewa guru ini nyakiti aku kayak gini. Aku kecewa kolega kerja sesama rekan sepelayanan kok kayak gini. Kasih bisa menutupi. Ya, kasih bisa memaafkan. Kasih bisa membantu kita melupakan semua itu. Fokuslah kepada hal yang lebih penting. Daripada terus mengulang hal yang sudah terjadi, yang menyakiti, kepahitan, kebencian, gak penting banget, not worthy. Buat apa untuk itu? Bagaimana supaya kita bisa menjadi teladan? Di dalam kesetiaan, ya tentu kita berlaku setia. Di dalam kekudusan hidup ini tidak mudah. Tapi kalau saben kali nonton porno, ngobrol kata-katanya kotor, ya ini isinya kotor semua. Bagaimana mau hidup kekudusan? Kalau tiap kali yang dipikir kekerasan, yang dirasakan itu yang nggak benar, nggak baik, ya keluarnya kayak gitu. Nah, saya minta maaf kalau siswa-siswi suka main game. Itu tentu saja baik adanya itu hasil teknologi kemajuan, tapi jangan sampai dikuasai. Apalagi emosi diporak-porandakan. Opo ki porak-poranda. Emosi sampai guncang gempa bumi. Janganlah siksa dirimu begitu. Habis perlakuanmu salah, guilty feels toh. Lalu minta maaf, gengsi. Lalu numpuk masalahnya. Orang itu jadi dendam. Loh, kok sumber masalah adalah games? Yes, maybe yes, maybe no. Tapi please ya, untuk semua hal, semua baik adanya.
tapi kendalikan diri, kuasai diri. Ya, sebab banyak kali masalah bersumber dari keterikatan, keterkaitan, kebergantungan, emosi yang diobrak-abrik itu loh, diobok-obok ya. Joshua zaman kecil lagunya. Ya, justru itu kita tahu toh masalahnya. Nah, jangan itu yang diperbesar, itu yang dikurangi. Tetapi paling akhir aku mau bilang, sebenarnya untuk bisa menjadi teladan, itu kuncinya apa toh? Guys, kuncinya apa? Ya, tolong jawab. Kok gak kedengeran ya? Lawang di rumah ya. Kuncinya satu. Menjadi teladan itu adalah mengandalkan Kristus, mengandalkan Tuhan kita, juru selamat kita. Jadi guys, sorry to say bahwa kamu harus jadi teladan. Kamu ngomel pun percuma. Kamu harus jadi teladan, itu perintah. Tapi perintah ini bukan buat kamu menderita. Tapi perintah ini buat kamu dan saya, buat kita semua adalah panggilan untuk mengandalkan Tuhan. Hanya dengan mengandalkan Tuhan yang menolong berjaga-jaga di mulut pintu bibir kita, maka kata-kata kita bisa baik. Hanya dengan kasih-Nya Tuhan yang suci, yang setia, yang mulia, yang memenuhi hidup kita, maka kita mampu hidup mempertahankan kesetiaan, kekudusan, kebenaran. Hanya ketika Tuhan menguduskan kita, kuduslah Dia, maka kuduslah kita. Dengan kekuatan sendiri, dengan kedagingan kita, dengan kepandaian kita sekalipun, nggak bisa membuat kita menjadi teladan, hanya Tuhan. Jadi panggilan untuk menjadi teladan adalah panggilan untuk mengandalkan Tuhan. Panggilan menjadi teladan adalah panggilan untuk dekat dengan Tuhan. Panggilan menjadi teladan untuk tidak diremehkan orang adalah dengan cara hidup sesuai Kristus hidup. Hidup seperti yang Tuhan mau. Tidak seorang pun akan merendahkan engkau. Oh, saya kurang pinter Bu Mira. Saya fisiknya gak sebagus si A, si B. Saya setiap malam tuh mikir ya, kapan saya bisa seperti si A atau si B? Kapan saya tuh temennya banyak? Kapan saya tuh gak diomelin orang tua saya? Kapan saya juga bisa dibanggakan? Kapan? Ini bukan kapan. Hari ini juga bisa. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, dekat sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Mau meneladan kepada Kristus ketika kata-katamu adalah firman. Ketika yang kamu katakan dan tingkah lakumu adalah sesuai firman. Ketika engkau mengedepankan kasih seperti Kristus. Ketika engkau menjaga, meskipun tidak mudah, kesetiaan dan kekudusan hidup. Tidak ada seorang pun akan menganggap engkau rendah. Ketika engkau hidup bagi Kristus, di dalam Kristus, dan mengedepankan Kristus. Ketika engkau menyatakan Kristus dalam hidup, orang bukan saja tidak merendahkan engkau, tetapi engkau telah mempengaruhi hidup banyak orang. Engkau menjadi berkat. Mari kita semua mau menjadi teladan, mau menjadi berkat. Ya, artinya mau nempel dekat pada sang sumber berkat, pada Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi teladan, bertambah hari, bertambah dekat dengan Tuhan, bertambah mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dan menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk proses belajar mengajar hari ini. Kami berdoa untuk ujian-ujian yang kami persiapkan. Kami berdoa untuk segala proses yang harus kami jalani, untuk mempertanggungjawabkan studi, untuk mempertanggungjawabkan pengajaran, pelayanan yang kami lakukan. Kami berdoa, biarlah Tuhan berkati semua ini. Karena tanpa berkat Tuhan, mana mungkin ada hasilnya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, mana mungkin kami mampu, mana mungkin kami sehat, mana mungkin tak ada halangan. Selalu ada halangan rintangan, tetapi bersama Engkau kami bisa melewatinya. Mari Tuhan, besertalah dengan kami, bahkan peganglah tangan kami, sebab tangan kami tidak cukup kuat untuk memegang tangan-Mu. Sering terlepas, tetapi jika Engkau yang memegang tangan kami tidak pernah terlepas.
Kami memasrahkan jiwa raga kami dalam tangan-Mu, percaya hanya kepada-Mu. Dan kami mau lakukan firman, kami mau menjadi teladan. Tidak seorang pun boleh merendahkan ciptaan Tuhan. Baik yang muda maupun yang dewasa lanjut usia, baik siswa maupun guru. Kami harus dihargai oleh karena Engkau Allah yang menciptakan kami. Kami harus dihargai oleh karena kami mengedepankan Engkau Kristus, firman. Kami hidup berlandaskan firman. Kiranya kehidupan kami terus menjadi berkat, bertambah hari, bertambah menjadi berkat. Kami dekat denganmu, mengalir kasih dan berkat-Mu, dan kami mengalirkan terus kasih dan berkat-Mu itu bagi dunia. Terima kasih, betapa indah hidup di dalam Engkau, betapa bersyukur kami, dan turunlah segala berkat yang makin melimpah atas kami semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, terima berkat dan bersyukur. Amin.